Demi sikap dan prinsip yang dipegangnya, Said Didu rela melepaskan penghasilannya sebesar 200 juta dalam sebulan. Hal ini diungkapkannya pada Refli Harun dalam sebuah wawancara baru-baru ini. Ada 3 hal yang mendasari dia harus melepaskan jabatannya di pemerintahan dan status PNS-nya demi bisa mengkritisi kinerja pemerintahan Jokowi seperti yang dikatakannya kepada Refli yang dilansir dari pojok1.com. Pertama, untuk mengingatkan janji-janji Presiden Jokowi yang dianggapnya sangat tidak konsisten. Kalau diruntut itu banyak sekali. Kedua, mengingatkan kalau Presiden Jokowi mengambil kebijakan yang membahayakan bangsa dan negara. Ketiga, mengkritik Presiden Jokowi kalau mengambil kebijakan yang mengabaikan keadilan. Berdasarkan pengakuannya, dia rela melepaskan semua jabatannya demi ingin menjadi manusia merdeka dan bisa menyatakan pendapat tidak terhalang oleh statusnya sebagai pejabat negara dan PNS. Tapi, benarkah pengakuan Said Didu di atas? Apakah dia melakukan pengunduran diri dari semua jabatannya tersebut? Atau memang karena sudah dianggap tidak sejalan dengan pemerintah sehingga dia dicopot dari jabatannya? Lelaki yang lahir di Pinrang, Sulawesi Selatan pada 2 Mei 1962 ini meraih pendidikan tinggi S2 di Teknik Industri Institut Pertanian Bogor pada tahun 1996 dan S3 Sistem Engineering Institut Pertanian Bogor pada tahun 2000. Pernah menduduki jabatan yang cukup bergengsi di Republik ini. Said Didu pernah menjabat sebagai Sekretaris Kementerian BUMN tahun 2005 hingga 2010, Dewan Pengawas BLU Rumah Sakit RSCM tahun 2007-2011, Komisaris Utama PT PN 4 Persero dari tahun 2006 sampai sekarang, Komisaris Utama PT Merpati Nusantara Airlines Persero dari tahun 2008 hingga 2011, anggota MPR RI dari tahun 1997 hingga 1999, Komisi Utama PT Asuransi Jiwa InHealth Indonesia, Direktur Teknologi Agroindustri BPPT. Sampai tahun 2018, Said Didu merupakan perekayasa media di BPPT. Ia juga merupakan Ketua Bidang Perencanaan Tim Pelaksana KKIP. Mungkin yang dimaksud Said Didu, dia mengundurkan diri dari jabatan di atas. Sementara sebagai Komisaris PT Bukit Asam Persero Tbk, dia dicopot dari jabatannya oleh Rindy Sumarno karena dianggap sudah tidak sejalan dengan pemerintah. Sebagai Komisaris PT BA, Said Didu mulai menjabat sejak Maret 2015 sampai Desember 2018. Dia menggantikan posisi Tamrin Sihitie dalam RUPST 2019 yang digelar di Hotel CS Luansa ketika itu. Artinya, selama 3 tahun masih bergabung dengan pemerintahan Jokowi JK. Bisa jadi tidak merasa nyaman karena merasa tidak sejalan dengan berbagai kebijakan pemerintahan Jokowi JK. Seharusnya dia menganut prinsip take it or leave it. Sebelum dicopot dari jabatannya sebagai Komisaris PT BA, sudah mengundurkan diri terlebih dahulu. Ternyata Said Didu tetap menikmati jabatan tersebut meskipun sudah tidak sejalan. Memang setelah dicopot sebagai Komisaris PT BA, Said Didu semakin gencar mengkritik kinerja pemerintahan Jokowi. Tiada hari tanpa kritik, bahkan malah terkesan nyinyir, bukanlah kritik yang konstruktif. Puncak dari sikap kritisnya Said Didu adalah saat dia mengkritisi Luhut yang berujung pada diperkarakan atas ujaran kebencian oleh Menko Kemaritiman dan Investasi tersebut.